Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga YouTube. Perkenalkan, nama saya Andika Ilham Wahyu Nugroho dari Teknik Elektro Undip dengan NIM 2160116130055. Pada sore hari ini saya ingin menjelaskan singkat tentang studi kasus pelanggaran etika profesi di bidang elektro. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu etika profesi. Etika profesi merupakan pedoman mutu moral profesi dalam masyarakat yang diatur sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita diterima oleh profesi itu sendiri, serta menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Kode etik tidak akan efektif kalau dilaksanakan begitu saja dari atas, yaitu instansi pemerintah, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Pada hakikatnya, etika profesi harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pihak manapun. Dapat kita lihat di dalam video tersebut, terdapat instalasi kabel-kabel yang terdiri dari kabel listrik, kabel internet, dan kabel telepon. Di dalam video terlihat jelas bagaimana tatanan-tatanan instalasi kabel yang masih kurang tertata. Tatanan kabel yang masih kurang tertata dan belum sesuai dengan ketetapan atau standar yang ada, di mana batas ketinggian kabel harus di atas kendaraan pada umumnya. Mengingat lokasi terowongan yang masih digunakan untuk kegiatan masyarakat umum dan kegiatan berlalu lintas, seperti contohnya kendaraan-kendaraan besar yang lewat, yaitu bus dan truk. Saat kendaraan-kendaraan besar berpapasan, tidak jarang bergesekan atau menyinggol kabel-kabel. Hal tersebut dapat menyebabkan terbukanya atau terkelumpasnya kabel, bahkan menyebabkan kabel terputus. Terkadang ada beberapa warga yang berniat menata kabel dengan alat apa adanya tanpa memperhatikan keselamatan sekitar dan kondisi objek. Hal itu juga akan berpengaruh pada kondisi kabel-kabel yang terdapat pada lokasi. Bila kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengakibatkan hal yang sangat berbahaya dan menyebabkan terganggunya aktivitas warga. Seperti bila kabel terkelupas atau putus, maka akan sangat berbahaya bila kabel tersebut menyentuh objek lalu mengalirkan arus dan menyebabkan tersetrum bila tersentuh. Tak jarang di musim hujan seperti sekarang, ada juga kabel yang terputus di tengah jalan dan mengganggu aktivitas berlalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan besar yang menyangkut pada kabel-kabel, di mana hal seperti itu sangat membahayakan masyarakat. Sebaiknya pihak terkait melakukan inspeksi rutin atau pemeriksaan pada instalasi kabel kota dengan menata sesuai ketetapan atau standar yang telah dibuat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pembahasan studi kasus yang terdapat dalam video tadi, maka dapat disimpulkan dalam setiap profesi itu memiliki 6 kode etik yang harus dijalankan. Yang pertama, menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, memberikan layanan hanya di bidang kompetensi kita masing-masing. Ketiga, mengeluarkan pernyataan publik hanya dengan cara yang objektif dan jujur. Keempat, bertindak sebagai agen yang terpercaya untuk setiap pemberi kerja atau klien. Kelima, menghindari tindakan yang menipu. Dan yang terakhir nomor 6, bersikap secara terhormat sesuai profesi masing-masing. Sekian pembahasan saya tentang etika profesi. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.